Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk rekan-rekan semuanya. Nah, di sini ada digital multimeter Winapek ET8101. Jadi multimeter ini sudah pernah saya bagikan ceritanya, dan waktu itu memang ditemukan masalah ada error pada fitur NCV-nya. Kan sebenarnya digital multimeter yang pernah saya bagikan ceritanya itu dapat rekan-rekan beli di marketplace. Salah satunya yang sebenarnya ingin saya jual adalah Winapek ini. Namun kasihan ya kalau yang dapat atau yang membeli produk ini, karena ini kan bisa dibilang statusnya produk cacat. Yaitu yang pernah saya katakan, yaitu pada bagian tombol, casing sebelah kanan ini, lalu sensor NCV-nya yang rusak. Jadi karena waktu itu membeli produknya online, jadi ya dapatnya seperti ini, ya mau gimana lagi. Dan saya tidak berharap rekan-rekan membeli produk ini, makanya ya sudah, daripada dijual, mendingan saya coba beneri aja untuk sensor NCV-nya. Ya sebenarnya saya sendiri juga kesel, ya kecewa juga karena membeli multimeter tapi unitnya cacat seperti ini. Namun semoga hal mengecewakan seperti ini tidak terjadi pada rekan-rekan yang lain. Jadi pada video ini saya akan mencoba untuk membenahi sensor NCV-nya. Karena sensor NCV-nya itu ketika selektor atau rotary switch saya arahkan ke NCV, nah dia buzzernya langsung aktif. Hanya ada tulisan EV, tapi buzzernya otomatis langsung aktif. Nah, dengan buzzernya langsung menyala, kemudian garisnya langsung 4, itu kan berarti sensor NCV pada multimeter ini sudah mendeteksi adanya voltase atau arus listrik di sekitar sensornya. Makanya kita akan coba benahi. Sekarang kita bongkar terlebih dahulu. Semangat pagi untuk rekan-rekan semuanya. Saya ingin menginformasikan untuk rekan-rekan yang ingin membeli multimeter yang pernah saya bagikan ceritanya, dapat mengunjungi marketplace Robber Projects dengan cara klik link tokonya yang ada pada bagian deskripsi. Kondisi multimeter dan fungsinya sesuai dengan apa yang saya bagikan di channel ini. Selamat berbelanja, terima kasih. Nah, seperti ini bagian dalam dari unit multimeternya. Nah, jadi di sini sudah ada tertulis untuk LED. Jadi sebenarnya ini bisa dilepas. Jadi ini bisa dipasang LED untuk center. Kemudian tutupnya ini diganti yang sudah ada lubang untuk center dan juga untuk sensor NCV. Jadi sebenarnya ada juga yang seri 04 itu, dia untuk sensor NCV-nya itu nongol di sini. Tapi kan ini yang ET8101 ini kan dia sudah ada sensor NCV tapi tidak nongol di sini. Nah, kalau kita perhatikan skemanya, kan tadi di tutupnya itu, di rubbernya itu, nah ini ada bulatan, kemudian kotak. Nah, kotak ini kemungkinan untuk lubang untuk sensor NCV, dan yang bulat ini adalah untuk center. Berarti kalau posisi seperti ini, berarti sensor NCV itu ada di sekitar baut ini. Saya nggak tahu apakah ada masalah dengan bautnya, kemudian menyentuh garis dari jalur PCB-nya, atau bagaimana. Jadi akan kita buka dulu untuk bautnya. Saya pertama akan buka baut yang ini. Apakah ada masalah dari bautnya atau bagaimana? Coba saja. Nah, ini bautnya sudah saya lepas. Baterai masih terpasang, kita coba. Ternyata masih ada masalah. Coba saya kendorkan baut yang ini. Karena ini jalurnya masih satu jalur ya. Yang dari baut sini ke sini, dia masih ada satu jalur. Sudah berkurang. Tadi kan garisnya 4, sekarang hanya 2. Saya coba lepas saja.
Nah, dia ini bunyi. Sebenarnya nyala ya. Cuma kan tadi nggak kencang untuk bagian LCD-nya, makanya LCD-nya mati. Tapi sebenarnya nyala. Nah, ini sensor NCV-nya udah nggak bunyi. Kita coba dekatkan dengan kabel. Nah, tadi nggak bunyi. Tapi setelah dia didekatkan dengan kabel, nah dia masih ada bunyi. Jadi walaupun tidak separah yang pertama, tapi dia tetap ada bunyi. Jadi masalahnya sepertinya ada di sekitar sini. Memang ada di masalah di sekitar jalur sensor NCV-nya. Nah, akhirnya udah ketemu masalahnya. Jalur yang dekat konektor LCD yang warna pink itu, dia gabung karena baut. Karena sisi jalur PCB ini ada yang luka, jadi dekat baut. Kemudian ketika itu tertekan, maka gabung antara jalur yang konektor LCD itu ke PCB sebelah sini, tergabung dengan baut. Karena tadi jalur PCB-nya ini yang sebelah sini ada yang luka. Akhirnya tadinya saya potong jalurnya di sini. Jadi kan jalur untuk NCV itu dia berhenti di sini, di titik yang ini. Jadi saya potong dekat baut. Tapi ternyata masih nggak bisa. Jadi sensor NCV-nya akan selalu aktif. Akhirnya saya potong lebih pendek lagi di sini. Jadi ini jalurnya saya potong. Yang sisi sebelah sini juga iya. Nah ini saya potong. Nah itu baru sensor NCV-nya normal. Sekarang langsung kita tes saja, langsung kita rakit. Karena tadi ngetesnya nggak saya rakit ya. Jadi hanya seperti ini, kemudian saya pasang baterai, kemudian saya tes. Nah, sekarang kita rakit semuanya, lalu kita tes. Nah, ini sudah kepasang. Kita coba sensor NCV-nya dulu. Nah, kan dia nggak langsung aktif. Coba kita dekatkan dengan arus listrik. Nah, itu kan dia berfungsi. Ada satu strip. Ketika dijauhkan, maka buzzernya pun akan mati, kembali ke tulisan EF. Kalau lebih dekat dengan arus listrik, nah dia kan garisnya semakin banyak. Nah, jadi sensornya itu dia ada lebih dekat ke sisi sebelah kanan ya. Nah, itu kan untuk NCV-nya. Kita coba untuk pengukuran voltase, apakah masih normal. Nah, ini kita coba untuk fitur tesnya dulu, atau untuk tes pen-nya. Ya, normal. Kemudian kita cek untuk pengukuran resistor. Normal untuk pengukuran resistor. Coba kita cek untuk dioda. Normal, sekarang voltase. Ya, masih normal semua untuk pengukurannya. Baik rekan-rekan, itulah tadi proses untuk memperbaiki error pada sensor NCV yang ada pada digital multimeter Winapec ET8101 ini. Tentu memperbaiki sensor yang error seperti tadi bukanlah merupakan cara yang baku. Namun sedikit saran dari saya, ketika ingin memperbaiki sesuatu yang sumber masalahnya tidak kita ketahui secara pasti, lakukan saja observasi atau pengamatan terlebih dahulu untuk mencari secara pasti sumber permasalahannya. Nah, setelah sumber masalahnya ketemu, barulah kita lakukan perbaikan pada sumber masalah tersebut. Itu sedikit tip atau saran dari saya ketika ingin memperbaiki sesuatu yang sumber masalahnya tidak kita ketahui secara pasti. Baik rekan-rekan, saya rasa cukup demikian untuk video kali ini.
Semoga dapat memberi manfaat bagi rekan-rekan sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan maupun penyajian video yang kurang berkenan bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.